Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safihi wa habibih, hafidhi sirrihi wa muballighi risalatih. Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyin la siyama baqiyatillahi fil aradin ruhi wa ruhul alamina lahul fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang suci, para sahabat yang setia, bersama kepada Maulana Al-Hujjah salamullah alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan kepada kita taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang patuh, bertakwa, dan derajat kita di sisinya diangkat oleh Allah hari demi hari semakin tinggi di sisinya. Hari ini bertepatan dengan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, yang mana amalan-amalan dilipat gandakan, doa dikabulkan, amalan ibadah diterima dengan sebaik-baik penerimaan, dan hari ini adalah hari yang berhubungan dengan Al-Imam Al-Hujjah salamullah alaih. Dan juga hari ini kebetulan juga hari peringatan milad Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Imam Ridha merupakan imam yang ke-8 dari silsilah 12 imam dari Ahlul Bait alaihimussalam. Saya mengucapkan selamat kepada ikhwan, akhwat sekalian, baik yang menyaksikan secara langsung atau yang secara tidak langsung, kepada yang hadir di majlis ini ataupun yang juga tidak hadir di majlis ini dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari milad imam yang suci ini menjadi hari yang mulia dan penuh dengan berkah. Salah satu doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari besar semacam ini, karena ketika hari besar seperti ini kita peringati, hati kita tertambat kepada Allah, tertambat kepada Rasul Ahlul Baitnya. Hati kita dalam keadaan yang lebih bersih dibandingkan saat-saat yang lain. Kita memohon dengan ketulusan semoga Allah mempercepat kedatangan Al-Imam Al-Hujjah salamullah alaih ke tengah-tengah kita dan menjadikan kita pengikut beliau yang setia. Biasanya forum ini digunakan untuk menjelaskan tafsir atau syarah dari doa nudbah, yang mana kita sampai kepada pembahasan mengenai ungkapan yang diambil dari sabda Nabi kepada Imam Ali bin Abi Thalib, anta akhi wa wasiyyi wa warithi. Ini pertemuan yang lalu. Pertemuan hari ini saya meminta izin untuk tidak membahas mengenai syarah dari doa nutbah, melainkan langsung masuk kepada pembahasan mengenang milad Al-Imam Ridha alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Ridha alaihi salam adalah imam yang makam beliau paling jauh posisinya dari kota Madinah. Di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kota Madinah dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kota itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Selain Rasulullah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga dimakamkan di kota Madinah. Walaupun sampai sekarang menurut riwayat-riwayat dari Ahlul Bait yang ada adalah makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra tidak diketahui berada di mana. Tapi tetap tempatnya berada di kota Madinah. Selain daripada kedua manusia agung dan suci ini, ada 4 imam yang dimakamkan di Madinah, tepatnya di pemakaman Baqi, yaitu Imam Hasan Mujtaba, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Al-Baqir, dan Imam Shadiq alaihimussalam. Selain daripada 4 imam ini, masih ada imam-imam yang lain yang berada di luar Madinah. 6 diantaranya dimakamkan di
Irak. Imam Ali bin Abi Thalib dimakamkan di Najaf, Imam Hussein berada di Karbala, Imam Kazim dan Imam Jawad berada di Kazimain, kemudian Imam Hadi dan Imam Al-Askari berada di kota Samarra. Kalau kita melihat secara geografis, Irak masih lebih dekat ke Madinah dibandingkan Iran. Sementara Imam Ridha alaihissalam dimakamkan di Iran dan itu pun posisinya di tempat yang tertimur dari Iran. Jadi jaraknya sangat lebih jauh dibandingkan para imam yang lain kepada kota Madinah. Karena itu seringkali kita ketika berziarah kepada Imam Ridha menyebut beliau dengan sebutan Assalamualaikum ya gharibal ghuraba, wahai orang yang terasing di antara orang-orang yang asing. Karena posisi makam beliau yang berjauhan dari kota Madinah yang merupakan tempat asal keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Imam Ridha alaihissalam sampai dimakamkan di Khurasan? Kisah cukup panjang, yaitu ketika Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasi meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Amin, lalu kemudian digantikan oleh putranya yang kedua, yaitu Abdullah Ma'mun. Maksud kedua adalah yang berikutnya, karena Abdullah Ma'mun lebih tua daripada Muhammad Amin. Abdullah Ma'mun memiliki kebijakan untuk memaksa Imam Ridha alaihissalam meninggalkan kota Madinah dan berada di dekatnya supaya bisa mengontrol lebih jauh. Sehingga Imam Ridha dipaksa untuk meninggalkan kota Madinah dan tinggal di Khurasan. Kisahnya cukup menarik, insya Allah kalau ada kesempatan kita akan membahasnya. Tapi yang ingin saya bahas adalah Imam Ridha alaihissalam dalam kehidupannya menghadapi berbagai macam hal. Bahwa kita melihat Imam Ali bin Abi Thalib dalam kehidupannya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Imam Ali bin Abi Thalib adalah kefanatikan orang-orang zaman itu yang masih baru saja meninggalkan zaman jahiliyah, sehingga ketika Rasulullah menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sebagian mereka menolak dan kemudian memindahkan imamah atau kepemimpinan atas urusan duniawi masyarakat, kepemimpinan masyarakat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian Imam Ali menghadapi kondisi keterasingan di dalam kota Madinah. Ketika beliau dibaiat pun beliau menghadapi pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran yang masih tidak mempercayai Ali sebagai pemimpin. Di dalam tradisi Arab pun sebenarnya kalau sudah berbaiat harus ditaati. Tapi Imam Ali mengalami di tengah kaum muslimin, ada orang yang berbaiat kepada beliau, kemudian mengingkari baiatnya dan malah berperang melawan beliau. Yang peperangan itu peperangan dahsyat yang mengakibatkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang meninggal dunia. Imam Ali bin Abi Thalib menghadapi kekeliruan pemahaman dari orang-orang yang menampakkan kondisi cinta agama, hafal Al-Quran, siangnya puasa, malamnya tahajud, tetapi dalam pandangan agama mereka terlalu dangkal dan merasa diri mereka lebih memahami agama dibandingkan orang lain. Muncullah kelompok Khawarij dan yang lain. Pada zaman Imam Hasan al-Mujtaba, kondisinya masih tidak jauh berbeda dengan kondisi Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu yang menjadi fokus utama adalah masalah tatanan sosial, termasuk diantaranya kepemimpinan atas umat sebagai pemimpin dunia, artinya pemerintahan. Sempat ada peperangan, hampir terjadi peperangan antara Imam Hasan al-Mujtaba dengan Muawiyah, dan kemudian terjadi perdamaian yang dipaksakan oleh Muawiyah terhadap Imam Hasan al-Mujtaba. Pada zaman Imam Hussein, kondisinya juga masih seperti itu, tidak jauh berbeda. Nah, setelah zaman Imam Hussein, pada zaman Imam Zainal Abidin, keadaan sudah mulai berubah. Tantangan yang dihadapi oleh Imam Zainal Abidin sudah tidak lagi masalah kekuasaan, karena kondisi sudah tidak memungkinkan lagi Ahlul Bait untuk mendapatkan celah untuk bisa mengembalikan masalah kepemimpinan, kepemerintahan atas umat ini ke relnya yang asli, ke rel yang sebenarnya. Kondisi sudah sedemikian parah, untuk mengembalikan sudah terlalu sulit. Sehingga yang dilakukan oleh Imam Zainal Abidin adalah mendidik masyarakat, menjaga keutuhan agama, kesucian agama, jangan sampai menyimpang lebih dari yang sudah ada. Pada zaman Imam Ali Zainal Abidin ada tantangan yang lain lagi.
Jika pada masa Imam Ali bin Abi Thalib tantangannya adalah dari orang yang siang harinya berpuasa, malam harinya beribadah dan tahajud, memahami Al-Quran hanya, memahami agama hanya secara lahiriahnya, lalu merasa dirinya lebih alim, lebih mengetahui dibandingkan Ahlul Bait, dibandingkan Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Zainal Abidin menghadapi kondisi yang hampir mirip tapi dalam bentuknya yang lain. Imam Zainal Abidin menghadapi orang-orang yang merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sudah punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, merasa dirinya sebagai abid, ahli ibadah, merasa dirinya sebagai orang yang bertakwa dengan tingkat ketakwaan yang tinggi, merasa dirinya punya karamat dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Menghadapi kelompok-kelompok yang dalam istilahnya disebut sebagai kelompok sufi. Dari lisan beliau dan lisan Imam Baqir serta Imam Shadiq muncul kecaman-kecaman terhadap orang-orang yang menggunakan model sufi. Sufi di zaman Imam Zainal Abidin sampai Imam Shadiq alaihissalam seringkali dikecam. Mengapa dikecam? Bukan mengecam kepatuhan, ketaatan, kesalehan, ibadah, tahdzibun nafas, bukan. Yang dikecam oleh imam adalah orang-orang yang hanya melakukan zahir daripada agama, lalu kemudian merasa bahwa agama adalah itu. Mereka meninggalkan hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Agama itu tidak terbatas hanya pada ritual-ritual yang ada di mihrab. Agama itu memiliki sisi-sisi sosial, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Mereka meninggalkan itu semua dan hanya beribadah. Muncul pada zaman itu orang-orang seperti Hasan al-Basri, seperti Sufyan al-Thawri, seperti Sufyan Uyainah, kemudian seperti Rabi'ah al-Adawiyah, dan yang lain-lain yang muncul pada zaman itu. Tetapi meski demikian mereka tidak bisa menghadapi Imam Zainal Abidin. Saat melihat Imam Zainal Abidin, mereka mengatakan kami tidak mampu untuk beribadah seperti Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Gelar Zainul Abidin, gelar sajjad disematkan kepada Imam Zainal Abidin pada saat itu. Ini masalah yang dihadapi Imam Zainal Abidin. Pada zaman Imam Baqir, ketika kekuasaan kaum muslimin sudah sampai menuju ke Eropa, dan buku-buku dari Eropa sudah mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Orang-orang mulai berhadapan dengan pemikiran-pemikiran asing. Kemudian juga di dalam kaum muslimin sendiri sudah muncul puluhan madhab. Pemikiran-pemikiran tentang ibadah yang beragam. Disitulah yang masalah penting yang dihadapi oleh Imam Baqir alaihissalam dan kemudian Imam Shadiq. Selain masalah politik yang terjadi pertentangan dan pertempuran dahsyat antara dua kubu, Bani Umayyah dan Bani Abbas yang berlangsung selama beberapa tahun, ada kondisi yang menjadikan Imam Baqir alaihissalam memfokuskan diri untuk menyampaikan ilmu-ilmu dari Islam, ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para a'immah ma'sumin alaihimussalam. Menjelaskan agama dengan penjelasan yang sebenar-benarnya. Keadaan yang serupa juga terjadi pada zaman Imam Shadiq alaihissalam. Pada zaman Imam Musa al-Kazim, beliau menghadapi kondisi yang membuat beliau semakin memperlebar perwakilan ke tengah kaum muslimin yang berada di berbagai wilayah. Sekaligus beliau juga menghadapi pemikiran-pemikiran yang sebagian datang dari luar dan hendak merongrong dan melemahkan akidah dan kepercayaan kaum muslimin. Kondisi yang dihadapi oleh Imam Ridha alaihissalam sedikit berbeda dengan yang dialami oleh para imam yang sebelumnya. Jika para imam yang sebelumnya menghadapi masalah politik, menghadapi masalah rongrongan dari luar Islam yang ingin merongrong Islam, imam-imam yang lain menghadapi pemikiran-pemikiran kekeliruan di dalam memandang agama secara umum. Kemudian pada zaman Imam Zainal Abidin adanya kesalehan yang kemudian disimpangkan, orang mengaku diri sebagai orang soleh padahal mereka bukan orang yang soleh. Pada zaman Imam Ridha alaihissalam, yang dihadapi oleh beliau adalah penyimpangan pemikiran di dalam tubuh para pengikut Ahlul Bait. Ini adalah suatu hal yang dahsyat. Beliau menghadapi sendiri kekeliruan dalam berpikir di tengah kubu Ahlul Bait, di tengah para pengikut Ahlul Bait.
Apakah ini berarti sebelum Imam Ridha alaihi salam tidak ada masalah pemikiran yang menyimpang di kalangan pengikut Ahlul Bait? Jawabannya ada. Ada. Tapi tidak sedahsyat yang dihadapi oleh Imam Ridha alaihi salam. Misalnya setelah Imam Husain alaihi salam syahid, sekelompok orang pengikut Ahlul Bait yang mencintai Ahlul Bait dan siap memberikan nyawa kepada Ahlul Bait tidak mengikuti imamahnya Imam Zainal Abidin. Sebagian dari mereka justru mengarahkan wilayah ketundukan mereka, kepatuhan mereka kepada saudaranya Imam Husain, yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dan kemudian muncullah Syiah disebut dengan Syiah Kisaniyah. Yang Syiah Kisaniyah sendiri juga nanti akan terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Pada zaman Imam Shadiq alaihissalam juga terjadi penyimpangan, yaitu ketika Imam Shadiq alaihissalam wafat, sebagian orang mengatakan pemimpin setelah Imam Shadiq adalah Ismail ibnu Imam Shadiq. Ketika Ismail ternyata sudah meninggal, mereka mengatakan pemimpin setelah Imam Shadiq adalah putranya Ismail, dan muncullah madhab yang disebut dengan madhab Syiah Ismailiyah. Ada pula dari sekelompok orang yang mengatakan bahwa anaknya Imam Shadiq yang bernama Abdullah Al-Aftah itu adalah seorang yang layak untuk menjadi imam, dan mereka berimam kepada dia. Muncullah Syiah Fatahiyah. Ada Syiah pula Syiah Dibajiyah, anaknya Imam Shadiq yang bernama Muhammad Ad-Dibaj. Karena tampannya dia disebut dengan Dibaj, dikatakan ini adalah seorang imam, penerus Imam Shadiq. Muncullah Syiah Dibajiyah. Ada kelompok-kelompok yang semacam itu. Tapi kelompok-kelompok yang semacam itu, penyimpangan mereka sudah tidak seperti penyimpangan yang terjadi pada Imam pada Imam Ridha alaihissalam. Ketika orang-orang yang merasa bahwasanya Ismail ibn al-Imam Shadiq alaihissalam sebagai imam, yang menolak dan yang menolak imamahnya Imam Kazim lalu mengikuti imamah yang lain, itu rata-rata bukan orang pemuka-pemuka dari orang-orang Syiah. Mereka adalah orang-orang yang biasa yang kemudian mengatakan karena Imam Shadiq alaihissalam sedemikian mencintai Ismail, sedemikian nampaknya Ismail adalah orang yang soleh, orang yang sedemikian tinggi ilmunya, dan Imam Shadiq juga sangat menaruh perhatian yang besar kepadanya. Lagi pula Ismail adalah anak tertua dari Imam Shadiq. Kriteria-kriteria untuk menjadi imam pengganti Imam Shadiq ada pada Ismail. Orang-orang awam kemudian mengikuti Ismail ibn Imam Shadiq. Ternyata Ismail sudah meninggal sebelum ayahnya, maka mereka mengatakan putra daripada Ismail lah yang menjadi imam. Atau sebagian mereka mengatakan Ismail menjadi imam setelah Imam Shadiq, tapi beliau gaib. Ala kulli hal, yang mengikuti itu bukan dari tokoh-tokoh besarnya Syiah. Jadi penyimpangannya masih dalam level tengah ke bawah. Tetapi yang terjadi pada zaman Imam Ridha, yang menjadi tokoh-tokoh yang menentang Imam Ridha justru sebagiannya adalah para pemuka dan orang-orang top, orang-orang ring pertama. Misalnya seperti kisah munculnya mazhab Syiah Waqifiyah. Munculnya Syiah Waqifiyah itu dimulai dari orang-orang yang menjadi kepercayaan Imam Kazim alaihissalam, wakil-wakil dari Imam Kazim alaihissalam yang mengurusi urusan khumus, zakat, nuzurat, dan yang lainnya yang berada di tangan dia. Ali bin Abi Hamzah misalnya. Dialah yang mengatakan bahwasanya Imam Shadiq tidak meninggal. Imam Shadiq masih hidup. Imam Shadiq mirip seperti Nabi Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah dan kelak akan datang lagi sebagai Al-Mahdi di akhir zaman. Beliau sedang gaib istilahnya. Muncul pemikiran semacam itu dari orang-orang yang kelas 1, yang ring pertama dari para ring pertama pengikut Ahlul Bait. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan orang-orang menengah ke bawah, apalagi akar rumput, mengikuti kata-katanya. Muncul Syiah Waqifiyah. Tapi pada saat yang sama, Imam Ridha alaihissalam memiliki beberapa orang saudara. Saya ingin menunjukkan bagaimana kondisi parah yang terjadi pada zaman itu di kalangan Syiah pengikut Ahlul Bait sepeninggal Imam Kazim.
Imam Ridha alaihissalam memiliki salah seorang adik yang bernama Ahmad ibn Musa. Sayyid Ahmad ibn Musa ini dikuburkan, makamnya ada di Iran, di kota Shiraz, yang dikenal dengan sebutan Shah Cheragh. Sayyid Ahmad ibn Musa adalah orang yang sedemikian soleh, yang ilmunya sedemikian luas, sehingga kalau dia mengaku sebagai seorang imam, orang awam akan mempercayainya. Anaknya Imam Kazim, orangnya luas ilmunya, kesalehannya tidak ada yang meragukan, sehingga orang berbondong-bondong datang ke rumah Ummu Ahmad, ibunda dari Sayyid Ahmad ibn Musa. Datang ke rumahnya ibunya Sayyid Ahmad dan menyatakan baiat kepada Sayyid Ahmad ibn Musa. Sayyid Ahmad bin Musa kemudian pergi ke masjid, berpidato di hadapan masyarakat, lalu mengatakan, wahai masyarakat, kalian datang kepadaku dan menyatakan baiat kepadaku. Terima kasih atas baiat kalian semua kepadaku. Kesetiaan kalian kepadaku aku apresiasi. Tapi ketahuilah wahai masyarakat, aku adalah orang yang membaiat saudaraku dan mengikuti imamah dari saudaraku Ali ibn Musa. Dia adalah Ar-Ridha yang merupakan imam penerus dari ayahku. Sayyid Ahmad kemudian mengajak orang-orang yang berbaiat kepadanya untuk mendatangi Imam Ridha alaihissalam dan menyatakan baiat setia kepada imamah Imam Ridha. Adanya orang-orang seperti ini dari keluarga dan dari saudara-saudara Imam Ridha alaihissalam inilah yang membuat Syiah semakin kuat. Tidak dicatat adanya saudara Imam Ridha yang mengaku diri sebagai imam, dan sebaliknya justru saudara-saudara Imam Ridha semuanya tunduk kepada Imam Ridha. Ketika Imam Ridha diasingkan ke Khurasan, saudara-saudara beliau itu pula lah yang kemudian datang mengunjungi Imam Ridha alaihissalam di Khurasan. Sehingga tidak heran jika di daerah Iran saat ini banyak sekali terdapat makam-makam yang dinisbatkan kepada anak-anak Imam Musa Ar-Ridha, Imam Musa Al-Kazim alaihissalam, ini adik-adiknya Imam Ridha. Seperti makam Sayyidah Fatimah Ma'sumah, makam Sayyidah Zainab Ma'sumah, makamnya Shah Cheragh, dan makam-makam yang lain yang merupakan anak daripada Imam Musa Al-Kazim yang datang kepada Imam Ridha pada saat Imam Ridha berada di Khurasan. Ini kondisi secara umum yang terjadi. Bagaimana Imam Ridha alaihissalam harus berhadapan dengan orang-orang Syiah sendiri, menyadarkan mereka, dan ini menguras energi beliau, membuktikan kepada orang-orang itu bahwa imamah yang hak dari Ahlul Bait ada pada beliau. Mengapa beliau harus mengeluarkan energi ini? Karena melihat orang-orang bawah yang hanya mengikuti orang-orang yang di atasan, yang menyimpang orang di atasannya, tapi kemudian orang-orang bawahnya ketika melihat orang yang di atas menyimpang mengikutinya. Imam Ridha berusaha untuk menyadarkan mereka, dan sejarah mencatat apa yang dilakukan oleh Imam Ridha berhasil. Banyak dari kalangan Waqifiyah yang kemudian kembali kepada jalan yang benar, mengikuti imamah Imam Ridha alaihissalam. Tetapi itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan menguras energi yang tidak sedikit dari beliau. Padahal beliau punya tugas-tugas yang lain. Andai kata tidak ada mazhab Waqifiyah, tidak ada orang-orang seperti Ali ibn Abi Hamzah yang memalingkan imamah atau memutus mata rantai imamah sampai ke hanya sampai kepada Imam Kazim alaihissalam, maka energi dan waktu yang dikeluarkan oleh Imam Ridha untuk menyadarkan orang-orang yang menyimpang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi ala kula itulah yang terjadi. Ada hal lain yang seringkali terlupakan di dalam pembicaraan mengenai Imam Ridha. Kita seringkali ketika berbicara dengan Imam Ridha selalu menyebutkan kezaliman Khalifah Ma'mun Abbasi yang kemudian pada akhirnya Ma'mun Abbasi meracun Imam Ridha alaihissalam. Kita lupa bahwasanya Ma'mun yang membunuh Imam Ridha itu hanya sempat mengalami masa, jadi Imam Ridha alaihissalam hanya mengalami masa kepemimpinan Ma'mun sebagai khalifah 5 tahun. Setelah Imam Kazim alaihissalam syahid pada tahun 183 Hijriyah, pada bulan
Rajab tanggal 25, 10 tahun berikutnya yaitu pada tahun 193, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Jadi antara masa imamah Imam Ridha alaihissalam, pertama beliau menjadi imam, menggantikan ayahanda beliau, sampai kematian Harun ar-Rasyid ada 10 tahun. Artinya Imam Ridha mengalami khilafahnya Harun ar-Rasyid selama 10 tahun. Kemudian setelah Harun ar-Rasyid mati, Imam Ridha mengalami khilafahnya Muhammad al-Amin, yakni anak dari Harun ar-Rasyid. 5 tahun berikutnya, Muhammad al-Amin terbunuh dalam peperangan antara dia dengan saudaranya, yaitu Abdullah Ma'mun. Ma'mun yang menjadi khalifah. 5 tahun berikutnya, Imam Ridha alaihissalam meninggalkan dunia yang fana ini karena menenggak racun yang diberikan oleh Khalifah Ma'mun Abbasi. Artinya ada 10 tahun beliau menghadapi Harun ar-Rasyid. Dalam masa 10 tahun itu, apa yang terjadi antara Imam Ridha dengan Harun yang sering kali tidak disebutkan di dalam pembahasan-pembahasan. Yang tercatat di dalam sejarah adalah bahwa Imam Ridha mengikuti jejak ayahanda beliau Imam Kazim yang menciptakan sebuah kondisi yang tidak mau menerima Harun ar-Rasyid dan sering kali menyampaikan kritikan-kritikan kepada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Bahkan disebutkan kinayah-kinayah atau singgungan-singgungan yang disebutkan oleh Imam Ridha alaihissalam untuk menyifati Harun ar-Rasyid adalah singgungan-singgungan yang lebih tegas dan lebih jelas dari sebuah kata-kata yang ditujukan langsung kepada Harun. Misalnya begini, ketika Imam Ridha alaihissalam mengomentari mengenai hubungannya dengan Harun, Imam mengatakan begini, hubunganku dengan Harun, hubunganku dengan penguasa saat ini sama seperti hubungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, yakni menisbatkan posisi beliau ini seperti posisinya Rasulullah, sementara posisinya Harun seperti posisinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan ini adalah sesuatu hal yang menohok bagi Harun ar-Rasyid. Karena itulah Harun ar-Rasyid berusaha untuk melakukan keburukan-keburukan terhadap Imam Ridha. Ada orang-orang di sekitar Imam Ridha yang mengatakan pada beliau, wahai Imam, jangan terlalu keras kepada Harun. Harun ini sudah membunuh ayahmu. Jangan sampai engkau juga dibunuh oleh Harun. Ketika Harun sudah terbiasa membunuh orang, apalagi membunuh seorang imam, kami khawatir korban berikutnya yang akan dibunuh adalah engkau. Jangan sampai terjadi. Apa kata-kata Imam Ridha alaihissalam untuk menjawab orang-orang tersebut? Beliau mengatakan begini, seandainya Abu Lahab bisa menyakiti Rasulullah, ada satu saja bagian dari tubuh Rasulullah tergores oleh Abu Lahab, maka Rasulullah adalah seorang pendusta di dalam misi dan pengakuannya dia sebagai seorang nabi. Sebagaimana hal itu terjadi pada Rasulullah, maka Harun juga tidak mungkin akan bisa melakukan suatu tindakan sekecil apapun yang merugikanku, yang menggores tubuhku misalnya, dengan satu goresan kecil. Jika itu terjadi, maka aku adalah seorang pembohong dalam imamahku. Ini kata-kata tegas dari Imam Ridha alaihissalam. Dan ternyata sejarah membuktikan Harun yang sedemikian teganya, sedemikian kejamnya, sedemikian melakukan politik-politik yang licik untuk menzalimi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga membunuh Imam Kazim alaihissalam, tidak berkutik dan tidak mampu untuk melakukan apapun juga terhadap Imam Ridha alaihissalam. Banyak sekali sisi-sisi kehidupan dari Imam Ridha yang layak untuk diungkap. Di antaranya adalah perdebatan atau diskusi-diskusi ilmiah beliau yang syarat sekali dengan hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Selain daripada masalah imamah beliau, selain juga masalah diskusi-diskusi ilmiah beliau, kita yang hidup di zaman ini
seringkali dalam berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam menyebut beliau sebagai seorang imam yang rauf, sebagai imam yang penyayang. Dan memang Imam Ridha alaihissalam telah dibuktikan oleh banyak orang yang datang kepada beliau dan berziarah kepada beliau adalah imam yang penyayang. Kita meyakini bahwa seorang yang biasa saja, jika dia mati dalam keadaan mati syahid, maka sebagaimana logika Al-Quran, orang tersebut adalah orang yang hidup, dia bukan mati. Al-Quran mengatakan, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan engkau sangka orang yang mati di jalan, terbunuh di jalan Allah itu, mereka adalah orang-orang yang sudah mati. Melainkan mereka orang-orang yang hidup. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Mereka di sisi Allah dalam keadaan hidup dan mendapatkan rezeki. Mereka hidup. Hidup artinya kalau kita berbicara, mereka mendengar pembicaraan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, mereka mendengar apa yang kita sampaikan. Dan jika kita mengucapkan salam kepada mereka, mereka akan menjawab salam kita. Jika orang yang biasa saja bisa memiliki kedudukan seperti itu dengan darahnya, bagaimana dengan seorang yang imam, seorang yang maksum, yang dari kelahirannya sampai kematiannya selalu dipenuhi kehidupan dan setiap detik kehidupannya dengan kebaikan dan kesalehan. Apalagi kematiannya juga kematian yang merupakan kematian syahadah, dibunuh karena mempertahankan dan membela ajaran Rasulullah sebagai orang yang memegang tongkat komando kepemimpinan atas umat Rasulullah dan terbunuh gara-gara itu, maka dia pasti adalah seorang yang syahid. Karena itu kita meyakini saat kita mengucapkan salam kepada para imam maksum, dalam hal ini Imam Ridha alaihissalam yang kita bahas, maka beliau pasti akan mendengarkan salam kita. Dan ketika mendengar salam kita, lalu kita bertawasul kepada mereka, mereka akan memenuhi panggilan kita dan akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diijabahi apa yang kita minta. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak perlu saya sebutkan dalam masalah ini, tetapi yang perlu saya singgung. Ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam merupakan ziarah yang memiliki fadilah yang sedemikian besar. Saya akan menyinggung satu riwayat saja. Satu riwayat ini mengatakan bahwa ada seorang datang kepada Imam Hadi. Al-Imamul Hadi adalah cucu daripada Imam Ridha, anak daripada Imam Jawad. Ada seorang datang kepada Imam Hadi alaihissalam dan bertanya, "Wahai Imam, aku mendengar bahwa ayahmu, yaitu Imam Jawad, mengatakan, barang siapa yang berziarah ke makam ayahku, yakni Imam Ridha, arifan bihaqqih, mengetahui haknya, maka pahala yang Allah akan berikan kepada dia lebih baik dari 1000 haji." Apakah kata-kata ayahmu ini benar? Jadi ada orang bertanya kepada Imam Hadi mengenai fadilah ziarah kepada Imam Ridha alaihissalam. Yang dikatakan ziarah kepada Imam Ridha lebih baik pahalanya dibandingkan 1000 haji dan 1000 umrah. Imam Hadi mengatakan begini dalam jawabannya, benar apa yang dikatakan oleh ayahku Imam Jawad, bahwa menziarahi makam kakekku Ar-Ridha pahalanya lebih dari 1000 haji. Dengan syarat arifan bihaqqih, tahu haknya beliau. Kemudian Imam Hadi menambahkan, kalau aku akan mengatakan lebih dari itu, bahwa ziarah ke makam kakekku Ar-Ridha pahalanya lebih baik daripada 1.000.000 kali orang melaksanakan ibadah haji. Keagungan yang ada pada ziarah Imam Ridha. Kenapa sedemikian besar? Karena ada syarat di situ, arifan bihaqqih, orang tahu haknya. Artinya orang yang berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam dan tahu haknya Imam Ridha, bahwa hak beliau adalah hak imamah, maka orang yang berziarah kepada beliau untuk bisa mendapatkan pahala yang sedemikian ini, dia haruslah orang yang benar dalam akidahnya. Orang yang benar dalam akidahnya adalah setelah mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengimani imamah 12 imam setelah Rasulullah. Ini adalah akidah yang benar. Dan jika orang memiliki akidah yang benar, maka segala yang dia lakukan memiliki nilai. Orang yang dalam keadaan
kondisi keimanannya tidak lurus, maka tidak ada nilainya. Bukankah kita kaum muslimin mengatakan bahwa kalau ada orang yang kafir yang belum mengucapkan syahadatain, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia wudhu dengan wudhu yang benar, dia sholat dengan sholat yang benar, apakah sholatnya diterima oleh Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena syarat pertama untuk bisa masuk ke sana, dia belum memilikinya. Yaitu syarat keislaman, dia belum Islam. Nah, kita tidak mengatakan bahwa orang-orang yang di luar akidah Syiah Imamiyah adalah non-muslim. Enggak, hasya wa kalla. Kita tidak mengatakan itu. Kita mengatakan dan kita meyakini akidah yang benar adalah setelah beriman kepada ketuhanan Allah, mengimani nubuwah Rasulullah, pada tahap berikutnya adalah mengimani imamah 12 orang imam. Ini akidah yang benar. Kalau orang mengikuti Allah, mengimani Allah, maka dia adalah seorang yang mengimani ketuhanan Allah, masuk ke dalam adian Ibrahimi, masuk kepada kelompok orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Kalau orang mengikuti Nabi Muhammad, berarti dia masuk kelompok kaum muslimin. Nah, ketika orang mengimani kepada Rasulullah dan tidak mengimani kepada Ahlul Bait, dia tetap masuk dalam kelompok kaum muslimin. Syarat untuk menjadikan sembelihannya halal sudah terpenuhi. Syarat untuk bisa menikah dengan seorang muslim yang lain juga sudah terpenuhi. Orang yang sudah mengimani Allah dan mengimani Rasulullah, ketika dia misalnya meninggal, maka seluruh kaum muslimin secara kifayah wajib untuk memandikan, mensolati, mengkafani, dan menguburkannya. Wajib, secara kifayah. Karena dia seorang yang muslim, mengimani Allah dan mengimani nubuwah Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun dia tidak mengikuti a'imah 12 imam. Tetapi untuk mendapatkan pahala-pahala yang sedemikian besar, yang telah dijanjikan, yang sudah disebutkan dalam riwayat itu, kesahihan akidah, yakni satu level lebih tinggi daripada hanya mengikuti Rasulullah saja, yaitu mengikuti imamah 12 imam, seperti yang Rasulullah perintahkan kepada kita, itulah pintu untuk mendapatkan pahala-pahala yang sedemikian besar itu. Tetapi, jangan ada yang mengatakan, oh orang Syiah dengan demikian berarti mengatakan ziarah kepada imamnya lebih baik daripada haji. Tidak. Tidak seperti itu. Logikanya tidak seperti itu. Bahwa haji wajib dilakukan. Semua orang wajib untuk melaksanakan ibadah haji jika sudah mustati', jika dia sudah mampu. Wajib. Tetapi selain masalah kewajiban itu, ada nilai pahala. Dan nilai pahala itulah yang kemudian diukur. Orang yang mati di jalan Allah, seluruh dosanya akan dihapuskan jika hubungannya dengan Allah. Dosa-dosa berhubungan dengan Allah akan semuanya dihapuskan oleh Allah dengan darahnya. Apakah berarti orang tersebut tidak dalam kehidupannya tidak harus melakukan ibadah-ibadah yang wajib bagi dia? Wajib dia untuk melakukan. Nilai daripada sebuah amalan tidak bisa dikatakan bahwasanya amalan yang lain nggak usah dilakukan. Nggak, tidak seperti itu. Nilai kepatuhan kepada orang tua yang sedemikian besar, nilainya lebih baik dan lebih tinggi daripada misalnya sedekah misalnya. Apakah berarti kita tidak usah sedekah? Patuh saja kepada orang tua. Kan tidak seperti itu. Nah, pahala yang besar itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, arifan bihaqqih, tahu siapa imam. Kenapa kok Imam Ridha ini dijadikan ukuran? Karena dalam silsilah dan sejarah juga membuktikan. Orang yang sudah mengikuti imamahnya Imam Ridha, pasti dia juga akan mengikuti imamahnya Imam Jawad. Ketika orang sudah mengikuti imamahnya Imam Jawad, dia pasti mengikuti imamahnya Imam Hadi. Orang yang mengikuti imamah Imam Hadi pasti mengikuti imamahnya Imam Askari. Dan orang yang mengikuti imamah Imam Askari pasti mengikuti imamah Imam Al-Hujjah salamullah alaih. Jadi orang yang akidahnya benar sampai kepada imamahnya Imam Ridha, maka akidahnya akan benar sampai imam yang ke-12. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari yang ceria, hari yang indah, hari yang cerah, hari yang penuh dengan berkah dan kebahagiaan ini berkat milad Imam Ridha alaihissalam diberikan oleh Allah keberkahan yang berlipat ganda kepada kita. Doa-doa kita semoga dikabulkan di hari ini. Semoga kita diberikan keselamatan. Yang sakit semoga disembuhkan. Pak Roni misalnya yang sedang sakit, kemudian Pak Asril yang sedang sakit dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah berkat hari Jumat ini
Semoga Allah merahmati dan mengampuni orang-orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Dan semoga Allah mengampuni pula diri kita, kaum muslimin dan muslimat yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan Al-Imam Al-Hujjah salamullah alaih dan menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan beliau, setia kepada beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.